Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Farid dengan NIM 211-152-3009 dari kelas PBOB dengan dosen pengampu Bapak Husnul Kamil dan Bapak Jafril Rahmadoni. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari pemrograman berbasis objek saya. Nah, dari instruksi yang akan menjadi pengganti dari ujian akhir semester dari PBO. Nah, instruksi dari tugas besar ini yaitu membuat program yang merangkap dari pembelajaran selama 1 semester terakhir ini, yaitu terdapat kelas, objek, dan konstruktor, lalu memiliki interface dan implementasi dari interface, lalu memiliki inheritance seperti superclass dan subclass, terus terdapat satu atau lebih pengulangan, percabangan, dan perhitungan matematika, lalu terdapat beberapa manipulasi metode string dan det, selanjutnya itu terdapat satu atau lebih exception handling, lalu terdapat satu atau lebih collection framework dan menggunakan JDBC atau database yang memiliki fungsi create, read, update, dan delete. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperlihatkan langsung program dari tugas besar saya. Nah, di tugas besar ini terdapat 5 kelas. Nah, yang akan menjadi main kelasnya yaitu app Java. Nah, di app Java ini terdapat package-package yang diimpor agar beberapa metode dalam program itu dapat berjalan, seperti date, scanner, SQL, dan hashmap. Di bagian ini merupakan bagian untuk koneksi antara database dan programnya. Nah, URL yang akan digunakan yaitu database dari MySQL, yaitu program penyewaan PS atau PlayStation. Lalu bagian ini menjelaskan mengenai apabila program dijalankan maka akan menampilkan data-data mahasiswa. Data-data mahasiswa itu terdiri dari keterangannya, lalu nama, NIM, jurusan, dan fakultas mahasiswa. Selanjutnya yaitu koneksi database itu menggunakan metode seperti yang terlihat. Lalu terdapat beberapa pesan-pesan error atau pesan exception. Nah, jika database-nya tidak ditemukan atau tidak terkoneksi, maka akan muncul pesan driver error. Namun jika database-nya tidak berhasil dikoneksi, maka akan muncul juga pesan tidak bisa terkoneksi dengan SQL-nya, maka akan muncul pesan tidak berhasil terkoneksi. Namun jika bisa terkoneksi dengan SQL-nya, maka akan keluar pesan class driver ditemukan. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian interface. Nah, di interface ini terdapat pesan selamat datang, lalu pesan untuk menampilkan tanggal, lalu terdapat percabangan. Nah, di percabangan ini terdapat 7 menu yang dapat digunakan user dalam menjalankan aplikasi ini, yaitu menu penyewaan PS, lalu menampilkan data pemesanan, mengubah data pemesanan, menghapus data pemesanan, cari data pemesanan, kosongkan data pemesanan, dan keluar. Nah, user akan disuruh untuk memasukkan pilihan yang dari 7 pilihan yang tersedia. Nah, lalu di bagian ini yaitu terdapat hashmap yang dengan nilai integer dan string, yaitu harga dari penyewaan PS per jamnya, tergantung dari PS yang ingin disewa. Lalu selanjutnya
itu ada case 2 yaitu untuk melihat data, ada case 3 untuk mengubah data, case 4 untuk menghapus data, case 5 untuk mencari data, case 6 untuk meriksa data, lalu case 7 itu untuk keluar dari programnya. Jika program telah selesai jika keluar dari program maka akan keluar pesan program telah selesai. Namun jika user menginput nilai selain 1 sampai 7 maka akan keluar pesan maaf pilihan tidak tersedia. Lalu setelah user selesai memilih tiap-tiap menu, maka akan keluar pesan apakah Anda ingin lanjut Y atau N. Jika pengguna menginputkan Y, maka program akan berlanjut, lalu user akan memilih menu lainnya. Jika tidak, maka user akan keluar dari program dan akan keluar pesan terima kasih. Selanjutnya itu ada kelas customer. Nah, kelas customer ini terdiri dari kelas customer ini terdiri dari scanner-scanner yang terhubung dengan main kelasnya. Nah, di sini terdapat beberapa data, yaitu data nomor pemesanan, nama customer, jenis PS, harga sewa, lama penyewaan, dan total harga dengan tipe-tipe datanya tersendiri. Nah, yang pertama itu ada constructor. Constructor ini merupakan contoh dari penginputannya. Lalu ada method date yang untuk menampilkan tahun, hari, tanggal, dan waktu saat ini. Maksudnya jam. Lalu selanjutnya itu ada override untuk nomor pemesanan, ada inputan untuk nama customer, lalu input untuk jenis PS, lalu input untuk harga sewa, input untuk lama penyewaan, dan input untuk total harga. Untuk operasinya itu akan dijelaskan di kelas transaksi. Selanjutnya itu ada kelas pemesanan. Nah, kelas pemesanan ini berisi dari 7 interface sebelumnya, yaitu nomor pemesanan, nama customer, jenis PS, harga sewa, lama penyewaan, dan total harga. Selanjutnya itu ada kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini kita harus mengimport beberapa util dulu agar programnya dapat berjalan, yaitu seperti SQL, lalu input mismatch exception untuk menampilkan pesan exception, lalu ada untuk scanner dan date. Pertama itu ada kita akan masuk ke kelas inheritance dari transaksi yang extends dari customer. Di sini terdapat codingan yang untuk koneksi antara database dan programnya. Lalu ada codingan untuk menampilkan tanggal, lalu override untuk menginputkan jenis PS. Nah, terdapat 3 percabangan, yaitu percabangan jika user menginputkan 1, maka jika user menginputkan 3, maka user menginputkan 1, maka user memilih jenis PS3. Jika user menginputkan 2, maka untuk PS4, dan jika user menginputkan 3, maka memilih untuk PS5. Nah, lalu terdapat juga percabangan untuk harga sewa berdasarkan input-input yang telah dipilih user tadi. Jika menginputkan 1, maka harga sewa per jamnya itu 10.000, jika menginputkan nomor 2 itu harga sewanya 15.000, dan jika menginputkan nomor 3 itu harga sewanya 20.000. Selanjutnya itu kita memasuki bagian pengolahan database. Nah, di pengolahan database ini terdapat codingan untuk mengolah database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dalam database ini itu tuh kita menggunakan database MySQL dengan koneksi
dengan koneksi URL, username, dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu untuk memasukkan untuk menambahkan data untuk program penyewaan PS, itu yang perlu kita inputkan ya tadi itu seperti interface yang telah saya jelaskan sebelumnya. Itu ada nomor pemesanan, nama customer jenis PS, harga sewa, lama penyewaan. Lalu akan keluar ringkasan program penyewaan PS-nya dengan total harga dan tanggal saat ini dan waktu. Selanjutnya itu ada string SQL untuk mengolah data yang telah diinputkan. Nah, jika user itu menginputkan nilai tertentu, maka akan langsung masuk ke database-nya. Nah, dari kolom-kolom yang telah disediakan seperti nomor pemesanan, nama customer jenis PS, harga sewa, lama penyewaan, total harga, dan value-nya tersendiri, yaitu nomor pemesanan, nama customer jenis PS, total harga sewa, lama penyewaan, dan total harga. Selanjutnya itu ada statement, jika data berhasil diinputkan maka akan keluar pesan data berhasil diinputkan. Namun terdapat juga exception, jika terdapat kesalahan maka akan terjadi kesalahan input data, dan jika datanya tidak sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan sebelumnya maka akan keluar pesan inputlah dengan angka saja. Selanjutnya itu pengolahan database. Di pengolahan database ini masih menggunakan tabel SQL yang sebelumnya. Itu tuh untuk menampilkan data pemesanan. Untuk menampilkan data pemesanan ini kita menggunakan perintah select dari database program penyewaan PS. Lalu secara otomatis sistem akan mengolah data-data inputan yang telah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya ini yaitu untuk pengolahan database untuk mengubah data pembelian. Nah, di mengubah data pembelian ini user dapat mengubah inputan sebelumnya seperti mengubah nama pelanggan. Nah, itu tuh kita menggunakan perintah select dari database kita. Jika kita ingin mengubah nomor pemesanan, maka kita akan mengambil data dari nomor pemesanan. Lalu jika user itu memilih untuk menukar nama pelanggan, maka akan memilih data nama customer dari tabel program penyewaan PS. Lalu terdapat juga lalu jika program berhasil dijalankan maka akan keluar pesan data berhasil diperbarui. Nah, jika tidak berhasil maka akan keluar pesan terjadi kesalahan ubah data. Lalu selanjutnya itu pengolahan database untuk menghapus data pembelian. Nah, untuk menghapus data pembelian ini kita menggunakan perintah delete dari database program penyewaan PS. Jika kita misalnya ingin mendelete nomor pemesanan, jika user memilih untuk mendelete nomor pemesanan, maka yang akan didelete yaitu dari database nomor pemesanan. Dan jika berhasil dijalankan maka akan keluar pesan berhasil menghapus data nomor pemesanan. Selanjutnya itu pengolahan database untuk mencari data pembelian. Nah, untuk mencari data pembelian ini kita pertama itu menggunakan perintah select dulu dari database program penyewaan PS. Lalu kita akan menginputkan nomor pemesanan tertentu yang kita ingin cari. Lalu secara otomatis itu akan dicari langsung dan akan keluar data-data yang tersedia sesuai dengan nomor pemesanan yang telah kita pilih. Jika berhasil maka akan keluar pesan berhasil mencari data pemesanan, dan jika terdapat exception atau error maka akan keluar pesan terjadi kesalahan dalam mencari data pemesanan. Selanjutnya itu pengolahan database untuk mereset data pembelian. Nah, di reset data pembelian ini merupakan untuk hapus semua data yang terdapat dalam database. Itu menggunakan perintah delete
dari database program penyewaan PS. Jika berhasil, maka akan keluar pesan berhasil mereset data pemesanan, dan jika terjadi error atau kesalahan, maka akan keluar pesan terjadi kesalahan dalam mereset data pemesanan. Selanjutnya, saya akan mendemokan langsung aplikasi tugas besar ini. Nah, sebelumnya saya telah membuat database-nya. Izin sebentar. Nah, database ini terdiri dari kolom-kolom nomor pemesanan, nama customer, jenis PS, harga sewa, lama penyewaan, dan total harga. Nantinya data-data dari MySQL itu akan secara otomatis tersimpan di database ini. Database saat ini itu kosong. Oke. Selanjutnya saya akan langsung run aja. Lalu kita pastikan dulu XMPP kita itu aktif agar datanya itu tersimpan. Nah, jika saat kita pertama kali run program, maka akan keluar pesan dari kelas mahasiswa yang berisikan informasi tentang mahasiswa. Lalu jika keluar pesan kelas driver ditemukan, maka koneksi antara database dan programnya telah berhasil terkoneksi. Lalu akan keluar pesan selamat datang, lalu terdapat tanggal, hari, jam, dan tahun saat ini. Nah, pertama kita akan menginputkan, kita akan memilih, kita disuruh memilih untuk salah satu dari 7 menu yang tersedia. Pertama saya akan memilih menu yang pertama, itu menyewa PS. Nah, di penyewaan PS ini kita disuruh untuk memilih pilihan PS. Terdapat pilihan pertama yaitu PS3, pilihan kedua yaitu PS5, dan pilihan ketiga itu PS4 dengan harga-harganya per jam. Lalu misalkan nomor pemesanan kita itu kita masukkan 001, terus nama customernya kita masukkan Dio. Jenis PS yang kita inginkan itu jenis PS5, maka kita akan memasukkan nomor 2. Lalu inputkan lama penyewaan. Untuk lama penyewaan kita misalkan itu 1 jam. Nah, secara otomatis ada program akan melakukan kalkulasi matematikanya, yaitu jika kita menyewa PS nomor pilihan nomor 2 yaitu PS4, maka kita akan menyewa dengan harga 15.000. 15.000 untuk 1 jam itu 15.000 kali 1 itu 15.000. Lalu apakah ingin dilanjut? Ya, kita lanjutkan, lalu kita inputkan Y. Selanjutnya itu kita akan menampilkan data pemesanan. Nah, di data pemesanan ini akan keluar data pemesanan dari pemesanan yang telah kita lakukan sebelumnya. Selain itu, data pemesanan juga akan secara otomatis tersimpan di database kita. Oke, kita lanjut. Lalu kita masukkan lagi penyewaan PS selanjutnya, itu kita masukkan PS3, nama customernya itu Dian, lalu inputkan jenis maaf sebelumnya. Nah, kita akan mencoba lagi untuk melakukan input data penyewaan PS itu. Yang pertama itu kita melakukan penyewaan PS. Kita inputkan nomor pemesanan misalnya 002, lalu nama customernya misalnya Dian, lalu jenis PS-nya itu kita misalkan PS3, berarti pilihan nomor 1, lama penyewaannya itu selama 3 jam, lalu sistem akan otomatis menghitung total harga biaya penyewaannya itu 30.000, itu 3 jam untuk 10.000 per jam. Apakah kita lanjut ya. Lalu kita akan coba melihat data. Nah, terlihat data yang kita masukkan tadi itu tersimpan di database. Selanjutnya itu kita akan mengubah data pemesanan, yaitu menu nomor 3. Nah, diubah nomor pemesanan, kita akan memilih nomor pemesanan yang ingin diubah. Lalu kita akan menukar nama pelanggannya, misalnya dari Ryu menjadi Bayu.
Nah, maka akan keluar pesan data berhasil diperbarui. Selanjutnya kita mungkin coba cek lagi apakah data berhasil terbarui. Ya, data berhasil terbarui yaitu nama dari Rio menjadi Bayu. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data pemesanan. Kita coba untuk menghapus data pemesanan nomor 2. Nah, data berhasil untuk menghapus data pemesanan nomor 2. Lalu kita coba cek lagi apakah data tersebut berhasil dihapus atau tidak. Data berhasil dihapus dan data yang tersedia itu hanya Bayu. Selanjutnya itu kita akan mencoba untuk mencari data pemesanan. Nah, kita coba untuk mencari data pemesanan nomor 1, maka yang keluar yaitu data pemesanan Bayu, karena nomor pemesanan itu nomor 1. Selanjutnya terakhir itu kita akan mencoba untuk mengosongkan data pemesanan. Lalu kita akan menampilkan data pemesanan yang tersedia sebelumnya. Nah, yang tersedia itu hanya Bayu, lalu akan keluar pesan berhasil mereset pemesanan. Lalu coba kita cek lagi, ternyata datanya kosong. Sekian dari tugas besar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.